Sekarang kita mau take profit dulu teman-teman ya. Ini XAUUSD lagi turun ya, setelah sekian lama naik terus dia sekarang lagi turun. Ini saya mau ambil profit dulu, close order hari ini. Nah, ini metode ini teman-teman ya, ini beberapa metode yang sering saya gunakan ya, yaitu Ozone Oscillator, support and resistance, maupun ada Quasimodo ya. Nah, kalau yang saat ini kita akan kesulitan kalau cari support and resistance dari XAUUSD ya, karena dia sudah titik tertingginya sekarang nih. Kalau kita lihat di time frame D1, dia udah titik tertingginya tuh di sini ya. Jadi kita akan susah dapat, nggak akan dapat support and resistance sebelumnya ya, karena kalau kita menggunakan Ozone Oscillator itu wajib menggunakan support and resistance sebelumnya untuk kita ambil posisi ya. Ini ada beberapa nih teman-teman ya, kita lihat nih ya, ini cara menggunakan Ozone Oscillator ya. Ini di time frame H1 ya, H1 atau per jam. Ini kita lihat di area ini ya, di area ini ke sini dia naik ya teman-teman ya. Nah, sebaliknya untuk di Ozone Oscillatornya ya, yang ini teman-teman ya, ini dia malah turun dia ya. Nah, di sini ke sini dia turun nih teman-teman ya, berarti di area ini akan terjadi pembalikan arah ya. Dan ini memang teman-teman bisa lihat di sini ya, dia turun walaupun nggak banyak ya ini, tapi lumayan nih ya, sekian pips ini dia turun ke bawah ya. Ini cara kita menggunakan Ozone Oscillator ya. Cuman kalau hanya satu indikator Ozone Oscillator aja, jangan pernah ambil posisi. Kenapa? Karena bisa aja dia akan naik terus ke atas juga dia ya. Nah, kalau kita mau lebih yakin harus wajib ada satu titik support and resistance sebelumnya ya. Jadi seperti itu teman-teman ya kalau kita menggunakan Ozone Oscillator. Nah, yang kedua kita bisa lihat momen lainnya di Ozone Oscillator, ini di RUSD nih teman-teman ya. Kita lihat RUSD ini ada, nah teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini juga kita bisa menggunakan Ozone Oscillator. Dari area ini ke area sini dia naik dia ya. Sebaliknya di Ozone Oscillator malah turun dia. Ini dia tidak berhasil mencapai ke atas ya. Di area ini ke area ini dia turun dia nih ya. Ini diusahakan selalu sejajar teman-teman ya, walaupun tidak terlalu lurus, tapi paling nggak sejajar ini dan ini nih. Nah, berarti di area ini ya, ini akan terjadi pembalikan arah ke bawah nih ya. Dan ini memang terjadi teman-teman tuh ya, dari sini ke sini dia terjadi pembalikan arah. Itu kalau kita menggunakan Ozone Oscillator. Tapi jangan pernah ambil posisi, sekali lagi ya, kalau hanya satu indikator aja ya, minimal dua ada support resistance sebelumnya ya. Jadi seperti itu cara menggunakan Ozone Oscillator. Kita lihat di pair yang lainnya di USD CAHEP nih. Kita lihat ada nggak di sini. Nah, ini ada tuh juga teman-teman di sini ya. Ini kita bisa menggunakan Ozone Oscillator nih. Di area sini ke area ini dia turun dia ya. Nih teman-teman bisa lihat di sini dia turun dia. Sebaliknya di area ini ke sini dia malah naik dia. Nih, di area ini ke sini ya, dia naik dia. Berarti di area ini akan terjadi pembalikan arah ke atas kalau ini ya. Ini namanya Ozone Oscillator divergent ya ini teman-teman ya. Ada yang convergent dan divergent, ada dua Ozone Oscillator itu. Yang convergent itu penerusan arah, yang divergent itu pembalikan arah. Nah, ini yang biasa saya gunakan adalah yang divergent. Tapi kita boleh ambil posisi kalau sudah ada support and resistance sebelumnya ya. Jadi harus ada indikator pendukung lainnya. Oh ya teman-teman, saya biasa trading di OctaFX ya. Kalau teman-teman mau gabung di OctaFX, silakan, linknya ada di deskripsi ya. Tinggal klik aja teman-teman, tinggal klik buka akun ya. Ini kita bisa trading dengan yakin bersama Okta. Bergabunglah bersama broker internasional ya, dengan pengalaman 12 tahun dan 60 plus penghargaan industri. Teman-teman tinggal klik buka akunnya dan nanti teman-teman akan dibawa ke form seperti ini nih. Nah, kalau udah masuk form seperti ini, kita bisa daftar dengan akun Facebook, Apple maupun Google kita ya, atau dengan email dan kata sandi baru. Tinggal klik mendaftar, nanti tinggal konfirmasi di email. Oke teman-teman, mungkin itu aja ya sharingnya kali ini, cara menggunakan Ozone Oscillator. Kalau teman-teman mau lihat trading saya saat menggunakan Ozone Oscillator, di video sebelumnya banyak saya sudah upload ya. Itu sambil trading, sambil kita gunakan ya, saya sambil ambil posisi ya. Saya gunakan Ozone Oscillator dan juga indikator lainnya. Oke, sukses selalu dan sehat selalu, dan jangan lupa selalu gunakan stop loss.